Halo, apa kabar pemirsa Radar Semarang TV? Kita berjumpa kembali dalam obrolan asik tentang COVID-19 bersama saya Sulis SA. Obrolan kita seputar COVID ini kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19. Pemirsa Radar Semarang TV sudah hampir 10 bulan kita berkutat berperang melawan penyebaran COVID-19. Dan sampai sejauh ini kita masih terus berjuang untuk bisa memenangkan pertempuran melawan COVID-19. Banyak sendi-sendi kehidupan, lini usaha yang terdampak akibat COVID-19. Salah satunya mungkin kegiatan donor darah. Nah, bagaimana Palang Merah Indonesia PMI Kota Semarang mensikapi selama pandemi COVID-19 ini? Kita akan ngobrol bersama dengan Ketua PMI Kota Semarang, yakni Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Semarang, Dr. Ana Kartika Yudi Astuti M. Biomed. Dr. Ana, terima kasih. Selamat pagi, Dr. Ana. Pagi, Mas. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat. Selalu sehat, selalu semangat. Semangat pasti. Melayani masyarakat, Dok ya, dalam mendonorkan darah. Dok, bagaimana nih kegiatan pelayanan PMI Kota Semarang khususnya selama pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Yang pasti kesempatannya sejak Maret ya kita pandemi ini memang berdampak sekali terhadap stok darah kami. Yeah. Dengan permintaan darah yang seperti biasa, tapi dengan stok darah yang semakin hari semakin menipis ini. Karena bagaimanapun juga dengan penerapan di awal kemarin yang ada pengurangan aktivitas di kantor dan beberapa di sekolah itu juga yang sebenarnya biasanya kami bisa mobil unit di beberapa instansi, sekolah, universitas. Ini sekarang off sama sekali, tapi memang ada beberapa perusahaan yang akhir-akhir ini sudah mulai aktif untuk mengadakan kegiatan donor darah. Tapi memang biasanya kami stok darah itu ke depan bisa sampai 4 atau 5 hari. Untuk tapi 4-5 sekarang hari ke depan. Tapi sekarang hanya mungkin hari besok saja, ataupun kadang-kadang ada beberapa golongan darah yang menipis sama sekali, jadi kami harus mengeluarkan donor pengganti begitu. Jadi ada sekitar penurunan sekitar 20 sampai 25% untuk donor darah kami. Kalau biasanya rata-rata per hari berapa jumlah pendonor atau donor darah? Kalau setiap hari sekitar 250 sampai 300. Itu di hari normal ya? Hari normal sekarang sekitar di bawah 200, sekitar 150 atau 170 seperti itu. Itu salah satunya mungkin karena tidak ada kegiatan jemput bola ya biasanya? Betul, karena kegiatan kami biasanya selain di kantor, di UDD, kami juga ada sekitar 4 atau 5 tempat. Nah ini kami akhirnya hanya mungkin 1 atau 2 tempat saja, sehingga kita juga akhirnya menjemput bola dengan bis atau mobil keliling kami begitu. Sudah mulai jemput bola ini? Iya, betul. Oke. Bu, penerapan protokol kesehatan sendiri selama kegiatan yang dilakukan oleh PMI seperti apa? Untuk protokol COVID memang kami tetap menerapkan di setiap kegiatan kami. Di UDD misalnya di kantor kami juga ada harus cek suhu badan sebelum masuk ke kantor, kemudian kita lakukan cuci tangan ataupun memakai disinfektan Kemudian untuk petugas-petugas kami juga memakai APD. Kemudian gedung ruangan-ruangan kami juga rutin kami semprot. Dokter, adakah hal khusus atau treatment khusus yang perlu dilakukan oleh pendonor dibanding hari biasa atau selama pandemi ini? Yang pasti jaga kesehatan lebih ya. Dengan ketahanan tubuh yang bagus, insya Allah akan sehat selalu. Kemudian itu tadi protokol 3M yang harus tetap dilaksanakan. Bagaimanapun juga masker ini kan untuk menjaga kita dan orang lain pastinya ya Pak. Kemudian ini tadi social distancing, jaga jarak, itu yang harus cuci tangan yang sesering mungkin itu juga harus kalau kita masuk ke PMI banyak tersedia alat cuci, bahkan sebelum
pandemi juga kita cuci tangan sudah siapkan. Karena kalau mau donor darah itu harus cuci tangan dulu. Cuci lengan sampai lengan ya Pak. Sampai lengan. Kalau pandemi kan tangan aja Bu ya. Ini kalau mau donor harus sampai lengan. Sampai lengan. Itu yang wajib dilakukan. Dok, beberapa waktu lalu Bapak Wali Kota Semarang alhamdulillah baru saja sembuh dari COVID-19. Itu karena plasma ya, donor plasma dok ya. Konvalesen. Nah ini apakah PMI Kota Semarang juga melayani donor plasma tersebut dok? Iya, sebenarnya plasma konvalesen itu kan terapi alternatif terapi ya, belum digunakan sebagai benar-benar obat karena hal ini plasma konvalesen itu masih dalam penelitian. Tapi memang efeknya banyak ke pasien-pasien itu dampaknya bagus. Jadi mungkin dokter-dokter banyak yang sudah mulai untuk meminta plasma konvalesen. Jadi untuk Kota Semarang sendiri, unit donor darah, kami sejak Juli itu sudah mulai mengambil donor plasma. Jadi sejak Juli. Jadi permintaan darah plasma konvalesen sudah ada di PMI Semarang sejak Juli, dan semakin hari ini bulan-bulan terakhir ini memang semakin meningkat karena mungkin dari penelitian misalnya rumah sakit yang sudah mulai memberikan plasma itu banyak beberapa pasien yang bagus responnya begitu. Jadi rumah sakit lain pun mengikuti begitu. Di samping dari permintaan rumah sakit di Semarang pun kami juga menerima dari luar kota, misalnya Salatiga, Demak, Kudus, dan Rembang terakhir kemarin itu pun sudah ada. Dokter bisa dijelaskan apa sih donor plasma ini khususnya bagi penyembuhan penderita COVID-19? Plasma konvalesen ini terapi yang diambil dari darah atau plasma darah dari penyintas COVID. Jadi kita ambil dari donornya ini adalah pernah sakit tapi sudah dinyatakan sembuh dalam jangka 14 hari dari swab negatif. Nah itu bisa mendonorkan darahnya untuk kemudian nanti plasma itu diberikan kepada pasien-pasien yang biasanya punya yang kritis ya ataupun sedang sampai ke kritis. Nah itu bisa memakai plasma dari penyintas COVID-19. Ya, gitu. Kalau disimpan di PMI donor plasma itu berapa lama mampu bertahan dok? Kalau penyimpanan itu dengan posisi beku itu bisa kita simpan dalam -30 itu bisa sampai 1 tahun. Tapi untuk kondisi sekarang kami stok aja tidak sempat ini. Kami dapat donor langsung karena permintaan darah antrian ini sampai hari ini kami harus menyiapkan 30 kantong. Tiap hari karena memang peningkatan. Sehari 30 kantong langsung habis dok ya? Itu masih antrian. Masih antrian karena kami kesulitan dalam mencari donor. Terutama yang masuk kriteria plasma konvalesen tersebut karena berbeda dengan donor-donor biasa begitu, Pak. Berarti harus dicari dok ya penyintas ya yang mantan penderita COVID bersedia untuk mendonorkan darahnya dok ya? Iya. Kalau untuk diambil darahnya atau donornya itu sama dengan kalau donor biasa juga dok? Untuk plasma konvalesen memang kami lebih cenderung memakai alat yang apheresis ya. Jadi ada beberapa kriteria khusus yang di luar donor biasa. Kalau donor biasa kan misalnya yang penting sehat atau apa aja. Kalau ini ada harus penyintas COVID paling tidak 14 hari swab negatif. Kemudian umur juga kami batasi 18 sampai 60 tanpa komorbid atau penyakit yang menyertai. Kemudian berat badan minimal 55 kilo karena akan memakai alat tersebut. Karena alat tersebut itu akan pengambilannya akan lebih lama dibanding dengan pengambilan donor biasa. Jadi donor biasa misalnya 10 sampai 15 menit, ini bisa 1 jam.
Oh, hampir mirip donor apheresis ya, Dok? Iya, betul. Kalau apheresis kan memang alat itu bisa digunakan bermacam-macam, mengambil trombositnya saja atau plasmanya saja. Nah, ini untuk mengambil plasmanya saja, begitu. Dok, untuk mencari penyintas ini COVID-19, apa yang dilakukan PMI agar mereka juga turut membantu juga ini saudara-saudaranya yang untuk bisa tersembuhkan dengan donor plasma ini, Dok? Kami kerjasama yang pasti. Kalau kita hanya mencari atau menunggu saja donor datang itu mungkin susah sekali. Ini aja kami kesulitan masih. Kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota untuk data-data penyintas-penyintas tersebut yang sudah dari DKK itu, misalnya dari rumah dinas misalnya. Beliau sudah sembuh, beliau ada surat pernyataan untuk bersedia untuk donor. Nah, itu yang kami edukasi. Nah, itu. Kemudian kami juga kerjasama dengan rumah sakit yang meminta plasma konvalesen. Apabila memang ada pasien-pasien yang sudah sembuh dari rumah sakit tersebut, bisa mendonorkan, diarahkan untuk mendonorkan plasmanya ke kami. Itu pun prosesnya tidak hanya itu saja, kami harus beberapa pemeriksaan yang harus dilalui, terutama titer antibody COVID-nya. Nah, itu harus minimal 1/160. Nah, itu yang kesulitan kami memang. Dokter Ana, sejauh ini sudah berapa warga yang mendapatkan donor plasma dari PMI Kota Semarang? Kalau dari bulan Juli itu memang kami kurang lebih sekitar 90 orang. 90 orang? 90 orang. Tapi memang sebenarnya sudah banyak sih, sudah banyak sekali yang sudah berkenan rawuh ke sini. Tapi itu tadi kriteria-kriteria yang masuk itu kadang-kadang yang kami kesulitan. Agak kesulitan di kriterianya itu itu terutama di antibody COVID. Paling tidak 1/160. Nah, karena kadang itu kan antibody biasanya kita punya setelah sakit, biasanya kita akan membentuk antibody. Nah, antibody itu akan terus menurun setelah beberapa lama. Nah, itu yang kami rada kesulitan. Dokter, terakhir ini kita tadi ngobrol, Dokter Ana dari awal tadi menyampaikan bahwa ini persediaan donor semakin menipis, ini kantong darah semakin menipis ini. Tentu harapannya masyarakat untuk sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu PMI, khususnya membantu saudara-saudara yang membutuhkan donor. Apa ini himbauan Dokter Ana untuk warga masyarakat agar sukarela membantu saudara-saudara kita mendonorkan tetes darahnya untuk PMI Kota Semarang, Dok? Yang pasti saya berterima kasih sudah para pendonor ini sudah rawuh. Tapi memang untuk teman-teman yang belum sempat untuk donor, monggo bila berkenan ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang, Jalan Sugio Pranoto nomor 31. Alhamdulillah gedung kami insya Allah aman untuk para pendonor yang pastinya. Itu kemudian kami juga ada beberapa mobil keliling, bis keliling dan elf keliling. Biasanya kami di Tembalang, kemudian kami juga ada di Telogosari, kemudian juga di Ngalian. Mungkin bisa juga follow medsos kami untuk mengetahui mana-mana lokasi-lokasi mana yang kami datangi. Lokasi dan jadwal. Betul. Penting. Tahu lokasinya nggak tahu jadwalnya nanti kecil ya, Dok ya. Dok, khusus untuk warga masyarakat agar ini kita terhindar dari pandemi COVID-19, apa saran Dokter Ana? Yang pasti itu tadi ya menerapkan 3M Pak. Kemudian yang pasti juga kita harus sehat dengan makanan yang bergizi yang pasti, kemudian istirahat yang cukup, apalagi ini musim hujan ya Pak. Jangan sampai jas hujan kelupaan atau payung kelupaan. Nah, itu juga makanan yang pasti. Baik Dokter Ana, terima kasih waktunya untuk Radar Semarang TV. Sukses untuk PMI Kota Semarang.